Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa di bulan yang penuh dengan rahmat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya di bulan suci Ramadan ini kita tidak ingin pahala dari ibadah puasa yang kita jalani itu pahalanya berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu penyebab pahala dari puasa kita berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan kita marah-marah. Ya, pembahasan kita kali ini yaitu cara mengendalikan amarah ala Rasulullah SAW. Memiliki emosi atau rasa marah adalah hal yang lumrah dan manusiawi, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita dituntut untuk selalu bisa mengendalikan amarah. Amarah tidak akan pernah membawa kebaikan bagi siapapun. Oleh karenanya kita perlu mengetahui cara untuk mengendalikannya. Nabi Muhammad SAW banyak memberikan tauladan dan tuntunan hidup bagi umat Islam, termasuk diantaranya cara mengendalikan amarah yang sesuai dengan tuntunan. Untuk cara yang pertama adalah tenang dan diam. Cara pertama yang diajarkan oleh Rasulullah dalam mengendalikan emosi atau amarah adalah dengan diam. Secara tidak langsung, diam adalah solusi terbaik untuk menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi jika kamu memilih untuk melampiaskan emosi berupa amarah. Marah hanya akan mengeluarkan perasaan yang dibalut kata-kata kasar, melaknat, banyak mengandung kekufuran dan keburukan lainnya. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya kalau salah seorang di antara kamu marah, maka diamlah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kedua, ubah posisimu saat marah. Meredakan amarah juga bisa dilakukan dengan berganti posisi. Seperti kebanyakan orang ketika sedang marah biasanya dalam keadaan berdiri, bertolak pinggang, dan menunjuk-nunjuk orang lain. Maka dengan menenangkan diri dan meredakan amarah, Rasulullah menganjurkan orang yang sedang marah untuk duduk hingga berbaring. Di dalam hadis dikatakan, ketika salah satu dari kamu marah saat berdiri, maka duduklah. Jika kemarahanmu telah hilang darinya, maka itu sudah cukup. Dan tetapi jika masih belum reda marahnya, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Daud. Untuk cara yang ketiga yaitu meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau beristighfar. Beristighfar memiliki banyak sekali faedah dan kebaikan. Selain memperoleh ampunan, beristighfar juga menjaga diri dari godaan dan amarah. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada salah satu kata yang jika kita ucapkan, maka apa yang sedang dirasakan akan hilang. Salah satunya adalah amarah, yakni istighfar. Katakanlah, aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Istighfar, maka yang sedang ia rasakan seperti misalnya amarah akan hilang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Untuk cara yang keempat yaitu mengambil air wudhu. Cara selanjutnya yang diajarkan Rasulullah SAW dalam mengendalikan amarah adalah berwudhu. Tak hanya ketika akan sholat seseorang harus berwudhu, menjaga kebersihan juga untuk menjaga diri dari berbagai macam keburukan jiwa. Amarah datangnya dari setan. Dan setan diciptakan dari api, sehingga api akan padam karena air.
Oleh karenanya, ketika salah satu di antara kamu marah, hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Untuk cara yang kelima, yaitu ingat akibat yang ditimbulkan dari marah. Kemarahan itu seperti halnya racun, dalam hitungan menit dapat menghancurkan segala hal yang dimiliki manusia, seperti misalnya pernikahan, persaudaraan, bahkan persahabatan. Oleh karenanya, kita harus menyadari akibat buruk yang ditimbulkan dari amarah, sehingga lebih berhati-hati. Ketika mulai merasa marah, menahan marah di saat kamu mampu meluapkannya, itu adalah hal yang sangat mulia. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. La taqdab falakal jannah. Hadis riwayat Tobroni. Mengendalikan amarah memang sulit, tetapi kita harus tetap mencoba semaksimal mungkin. Dan satu lagi tambahan dari saya, kalau kita suka marah-marah, membuat kita menjadi 10 tahun lebih tua itu. Jadi sebenarnya yang merugi kita sendiri ketika kita suka atau mudah marah-marah. Nah, itulah cara-cara mengendalikan amarah ala Rasulullah SAW. Semoga kita semua bisa terhindar dari sifat amarah atau sifat yang mudah marah dan selalu termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.